Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi جعل هذا اليوم في شهر شعبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang insyaallah selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat izin nikmat rezeki hidayah karunia Allah juala, pada hari ini kita semuanya masih bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim kembali setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin setiap Ahad. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan keharibaan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang beriman hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kita pada pagi hari ini saya mengambil tema tentang ujian dalam kehidupan. Setiap kita manusia yang ada di alam dunia, di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia hidup dia pasti lewatin ujian dan cobaan. Akan tetapi ujian yang Allah berikan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya pasti berbeda. Ujian yang Allah berikan bermacam-macam dan berbeda, dan Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Dan tidaklah Allah membebani ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kalau Allah kasih ujian sama kita sekarang nih, berarti Allah tahu kita sanggup.
Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata baginda Nabi? Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai hambanya, nih Allah cinta nih sama hambanya, ibtilahu bibala'in, maka hamba itu diuji oleh Allah dengan cobaan, la dawa'ulahu, yang tidak ada obatnya. Fa in sabara, maka kalau dia sabar, istibahu, Allah memilihnya. Wa in radiya, dan kalau dia ridho, rela atas ujian yang Allah berikan kepadanya, istifahu, maka Allah memilihnya dalam kehidupan. Jadi kalau Allah cinta sama hambanya, itu pasti hamba itu terus diuji oleh Allah. Yang namanya ujian selama kita hidup nggak pernah berhenti, saudara. Dari kita kecil aja udah banyak ujian. Anak TK mau masuk SD ada tesnya, ujian. Dari SD lulus ke SMP ada ujiannya. SMP ke SMA ada ujiannya, SMA masuk S1 ada ujiannya, S1 S2 ada ujiannya, sampai terus. Artinya hidup ini ujian. Sesungguhnya kehidupan di alam dunia, kata Allah, ini cuman permainan, saudara. Jangankan kita manusia biasa, Nabi pun diuji oleh Allah. Tidak ada nabi-nabi yang tidak diuji oleh Allah. Kita lihat Nabi Adam. Nabi Adam diuji oleh Allah, lagi nikmatnya hidup di surga diturunkan oleh Allah. Baru nikah dengan Siti Hawa sudah dipisahkan oleh Allah 40 tahun. Apakah itu bukan ujian bagi seorang nabi? Lagi enak tinggal di surga dengan istri tercinta Siti Hawa, kemudian diuji oleh Allah, diturunkan ke alam dunia, dipisahkan sama Siti Hawa. Nabi Adam Allah turunkan di Hindia, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Berpisah Nabi Adam, itu ujian buat Nabi Adam. Tiap hari Nabi Adam mohon ampun kepada Allah. Nabi Adam berdoa kepada Allah. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna lanakunanna minal khasirin. Yuk kita baca bareng-bareng. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam, saudara. Berdoa Nabi Adam mohon ampun kepada Allah atas dosanya. Diuji oleh Allah. Belum selesai ujiannya, terus apa yang Allah ujikan kepada Nabi Adam? Selain Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari surga ke bumi.
Kemudian Nabi Adam diuji oleh Allah dengan anaknya, dengan fitnahannya. Itu Nabi. Belum kita lihat lagi Nabi Nuh diuji oleh istrinya yang durhaka, diuji oleh anaknya Kan'an yang durhaka kepada orang tuanya. Belum kita lihat Nabi Isa diuji oleh Allah kefakirannya. Nabi Ayub Allah uji dengan penyakitnya selama 18 tahun. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah mengetes keimanannya. Anak tercinta buah hati harus disembelih dengan tangannya sendiri. Nabi Sulaiman Allah uji dengan hartanya. Semua nabi diuji oleh Allah. Pun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dalam kehidupannya. Kalau nabi-nabi saja diuji, kita diuji wajar, saudara. Ada orang yang diuji rumah tangganya. Ada suami diuji istrinya. Ada istri yang diuji oleh suaminya. Ada yang diuji oleh anak-anaknya. Ada yang diuji oleh keluarganya. Ada yang diuji ekonominya. Ada yang diuji oleh tetangganya. Ada yang diuji oleh hartanya. Semua dalam kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di alam dunia ini seperti di atas panggung sandiwara nih, saudara. Nih pan, kita semuanya aktor bintang film nih. Cuman peranan kita beda-beda aja. Kita semuanya bintang film di atas panggung kehidupan dunia. Lalu apa skenarionya? Skenario di panggung dunia ini Al-Quran dan hadis. Sutradara yang punya panggung dunia Allah. Yang punya panggung dunia, yang punya alam dunia Allah. Yang punya panggung dunia alam berkata kepada para pemain, engkau para pemain, kalau engkau bermain baik sesuai dengan skenario Al-Quran dan hadis, maka akan diberikan penghargaan masuk ke dalam surga. Tapi kalau engkau tidak bermain sesuai dengan Al-Quran skenarioku, kata Allah yang punya panggung sandiwara, maka akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah kontraknya sebagai pemain diputus di tengah jalan tanpa kita belum punya bekal apa-apa. Atau yang kedua, panggung sandiwaranya dihancurkan. Kenapa? Pemainnya udah nggak ada yang beres. Pemainnya udah nggak ada yang rapi. Pemainnya udah nggak bermain sesuai dengan skenarioku, kata Allah. Maka yang kedua, panggung sandiwaranya dihancurkan. Kalau panggung sandiwaranya sudah dihancurkan, habis semuanya, saudara. Alias kiamat. Atau yang pertama tadi, di kontrak kita diputus di tengah jalan tanpa kita belum punya bekal. Kalau ibarat pemain, duit belum ngantongin, saudara. Duit belum dibayar, bekal belum punya, kontrak diputus, tenar juga belum. Kan begitu. Atau kontrak diputus, urusan belum selesai.
Dipanggil oleh Allah, dicabut nyawa kita oleh Allah, belum punya bekal apa-apa, ibadah masih kurang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 nasihat malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Apa nasihat malaikat Jibril yang pertama? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal mati. Hidup sesukamu, tapi suatu saat kau pasti bakal mati. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita manusia itu ajal pasti bakal menghadap Allah. Kapan waktunya, di mana tempatnya, jam berapa, hari apa. Kalau sudah waktunya nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan, itu sesuatu yang pasti. Manakala malaikat mencabut nyawa sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut ruh, maka nggak ada negosiasi. Makanya malaikat yang paling nurut itu, makhluk yang paling nurut malaikat, saudara. Kita punya duit banyak nggak bisa nyogok malaikat. Ya kali duit kita banyak, biarin dah malaikat mau kita sogok dulu, jangan nyabut sekarang dulu. Ngapa malaikat ntar? Kagak bisa. Kalau udah dapat perintah, makanya makhluk yang paling nurut itu malaikat. Kenapa malaikat? Karena malaikat nggak punya nafsu, saudara. Malaikat tugasnya monoton, taat, patuh terhadap perintah Allah. Malaikat cuman punya nur. Malaikat cuman punya akal dan pikiran. Beda sama manusia. Manusia Allah kasih akal, juga manusia Allah kasih nafsu. Kita kan dalam kehidupan sehari-hari kadang lebih gede nafsu daripada akal kita. Karena itu sudah Allah atur semuanya, ada surga, ada neraka. Dalam kehidupan ujian yang Allah berikan, apakah akal sehat kita yang menang atau nafsu kita yang gede? Kan begitu. Cuman kadang-kadang akal sehat kita kalah sama nafsu. Nafsu kita besar. Iya, kalau nafsu untuk beribadah kepada Allah. Kalau nafsu ibadahnya kalah sama nafsu berbuat maksiat, ini yang repot. Kadang-kadang akal kita masih kalah sama nafsu kita. Emosi bagian daripada nafsu. Padahal Isra Mi'raj udah jelas. Tujuan daripada kita melaksanakan ibadah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji itu bisa ucapan, munkar itu perbuatan. Orang yang benar-benar melaksanakan ibadah salatnya, mendirikan ibadah salatnya, maka perbuatan dan ucapannya bagus. Ada orang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ngomongnya ketus bener. Ada orang yang sholatnya rajin, marahnya nggak bisa ditahan. Ada orang yang puasanya rajin, tapi emosinya meluap-luap. Padahal sholat udah jelas. Di dalam sholat ada ruku. Setelah ruku ada sujud. Itu manusia hina kecil di hadapan Allah. Begitu kita sujud, sama nih telapak kaki kita sama kepala kita, saudara. Islam agama sempurna, rahmatan lil alamin. Itu filosofi ibadah salat, itu filosofi dalam kehidupan kita. Ujian yang Allah berikan itu
Itu gambarannya ada dalam ibadah sholat, saudara. Coba dalam gerakan sholat pertama kita berdiri, i'tidal, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Bagi yang mampu berdiri silahkan berdiri, yang tidak mampu berdiri boleh duduk. Manusia pada saat itu gagah, tegak, perkasa. Yang punya ekonomi mampu barangkali masih gagah badannya, masih tegak, masih perkasa, enggak doyong. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tapi ingat, hidup manusia itu berputar. Yang tadinya tegap, gagah, perkasa, lama-lama kita ruku, kita bungkuk. Begitu kita bungkuk, kemudian kita sujud, kita tersungkur di hadapan Allah, jatuh di hadapan Allah. Kemudian kita siap-siap duduk lagi, duduk di antara dua sujud sebelum bangun. Maka kemudian kita bangkit lagi, kemudian kita ruku lagi, kemudian kita sujud lagi. Itu gambaran kehidupan kita. Manusia kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Yang di bawah jangan berkecil hati, suatu saat Anda pasti akan di tengah. Yang di tengah juga jangan berkecil hati, Anda pasti akan berada di atas. Yang berada di atas jangan bersombong, riak, berbangga diri. Ingat, suatu saat kau pasti akan di tengah dan kau akan jatuh ke bawah. Itulah fenomena gambaran kehidupan kita. Kalau kita paham makna filosofi ibadah sholat kita, saudara, makanya ibadah sholat bukan cuma sekedar mendirikan, bukan cuma sekedar mengerjakan, tapi mendirikan sholat. Karena di dalam Al-Quran bukan bahasanya, ayatnya bukan wa ya'maluna sholat atau wa if'alis sholat, tapi apa bahasa Al-Quran? Wa yuqimuna sholah wa ita'iz zakat. Dirikan sholatnya. Orang yang bisa mendirikan sholat berarti dia paham makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berbagai macam polemik dalam kehidupan. Makanya Pak, Isra Mi'raj itu intinya ibadah sholat. Sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban ya. Pada saat baginda Nabi sedang kumpul dengan sahabat, Rasul bertanya, atadruna lima sumiya Sya'ban? Tahukah kalian apa itu bulan Sya'ban? Apa jawab sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa jawab baginda Nabi? Li'annahu yatasya'abu fihi khairan katsiran. Sesungguhnya bulan ini penuh dengan kebaikan yang banyak, penuh dengan cabang-cabang kebaikan. Persiapan menyambut bulan suci Ramadan ini bulan Sya'ban. Nanti mengingatkan bahwa Ramadan sebentar lagi ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan. Sya'ban itu ya bulan Sya'ban. Artinya kalau kita sudah masuk nisfu Sya'ban, berarti sudah 15 hari kita persiapan bertemu dengan Ramadan. Ini bulan Sya'ban penuh dengan kebaikan, bercabang-cabang kebaikan. Bulan Sya'ban ini bulannya Nabi. Kemarin bulan Rajab bulannya Allah. Nanti bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, puasa mau datang senang apa enggak kita? Senang. Ramadan mau datang, kita sebagai umat Islam harus senang. Jangankan kita banyak melaksanakan ibadah, bapak ibu senyum aja dah. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran.
Siapa yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Bapak ibu seneng aja nih, alhamdulillah ya Allah puasa datang, seneng aja udah, nyengir dah ya. Ini puasa mau datang, nyengir aja, nyengir udah. Dari keluar rumah ke tiap jalan nyengir aja, nyengir. Paling tetangga nanya, udah lama tuh dia begitu, nyengir mulu. Emang apa bu nyengir mulu? Ramadan mau datang saya seneng deh. Emang apa saya senyum mulu jadinya? Bulan yang penuh dengan keberkahan Allah. Makanya pesan malaikat Jibril yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal mati. Ada orang kaya diuji hartanya, ada orang fakir diuji kesabarannya. Kadal fakru an yakunal kufru, terkadang kefakiran mendekatkan diri kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Orang kaya yang banyak harta, jangan kata nggak ada ujiannya, ujiannya banyak. Semakin banyak dia punya harta, maka ujian hartanya makin berat di situ. Apakah hartanya dia merasa harta yang aku punya ini cuma titipan dari Allah, ataukah harta yang aku punya semata-mata karena milikku? Kalau Allah berikan lancar rezeki, saudara bisnis sukses lancar, bukan lantaran kita hebat, itu semata-mata karena Allah berikan izin dan ridho pada kita. Ada orang pebisnis sukses, yang pertama karena Allah berikan izin pada usahanya, Allah kasih ridho sama usahanya. Kita ibadah sholat tiap hari 5 waktu, puasa dan lain sebagainya satu, cuman mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, udah pasti masuk surga, kan begitu. Kalau Allah sudah ridho, otomatis Allah kasih pahala buat kita. Kalau kita ibadah semata-mata cuman mengejar pahala doang, takutnya niat kita beda. Keikhlasan ibadah kepada Allahnya nggak ada, saudara. Saudara sholat subuh 5 waktu, ikhlas ridho, mengharapkan ridho dari Allah, ini alhamdulillah. Masjid Baitul Izzah subuhnya ramai, udah kayak Jumatan. Ini salah satu ciri bahwasannya kebangkitan Islam itu luar biasa. Kalau kita ingin melihat satu kampung, satu tempat maju tidaknya, lihat jamaah subuhnya. Kalau jamaah subuhnya penuh membeludak, berarti masyarakatnya cinta kepada Allah. Tapi ingat nanti di antara inna min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman, banyak bangunan masjid yang mewah-mewah. Banyak masjid dibangun mewah megah, tapi jamaahnya kosong. Ini alhamdulillah jamaahnya luar biasa, saudara. Karena ini bagian daripada amal soleh masuk bulan Sya'ban, terbar kebaikan. Yang punya rezeki harta, keluarin infak sedekahnya untuk fisabilillah, untuk perkembangan agama, untuk bantu saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah harta yang kita keluarkan di jalan Allah dicatat oleh Allah. Kalau kita ikhlas mengeluarkannya, Allah ganti berlipat-lipat, saudara. Lalu pesan malaikat Jibril yang kedua, wahbib masyita fa innaka mafariku. Cintailah apa yang engkau cinta di alam dunia,
tapi ingat suatu saat kau pasti bakal berpisah. Suami cinta sama istri, istri cinta sama suami. Suatu saat pasti akan berpisah, maut yang memisahkan. Apa istri kita duluan atau kita suami duluan? Kan begitu. Anak cinta sama orang tuanya pasti berpisah. Orang tua cinta dengan anak pasti berpisah. Saudara cinta dengan harta pasti berpisah. Saudara cinta dengan jabatan kekuasaan pasti berpisah. Cintailah apa yang engkau cinta, tapi ingat suatu saat kau pasti akan berpisah. Makanya cintailah apa adanya saja, sekedarnya, jangan berlebihan, saudara. Nabi Ibrahim apa enggak berat ujiannya? Putra tercinta Ismail, buah hati belahan jantung, selama bertahun-tahun ditunggu, begitu lahir ke alam dunia harus disembelih oleh tangannya sendiri. Itu kan ujian Allah yang luar biasa, pengorbanan Nabi Ibrahim. Ujian yang luar biasa dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Belum lagi dalam menyampaikan dakwahnya diuji oleh Allah. Dalam satu riwayat kan dikatakan, pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dimasukkan ke dalam bara api yang besar, saudara. Ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar dan tidak kepanasan. Kata Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api dingin, jangan kau bakar Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku dan Allah sebaik-baik pertolongan dan perlindungan. Ini pasrah tawakal kepada Allah. Seorang hamba yang menyandarkan hidupnya kepada Allah, pasrah tawakal kepada Allah, maka dia akan berkata dalam setiap ujiannya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saudara diuji ekonomi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saudara diuji rumah tangga, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pasrahkan kita kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta perlindungan, curhat hanya kepada Allah. Kita kadang-kadang beda, dihimpit berbagai macam ujian, masalah, curhat di media sosial, orang pada tahu jadinya ya. Curhat cerita sama Allah. Ada masalah rumah tangga, jangan cerita di media sosial, aib kita kebuka, orang pada tahu. Lagi kesulitan ekonomi, diuji berbagai macam kesulitan, jangan ngeluh di media sosial, orang tahu. Ngeluhlah kepada Allah. Di antara salah satu yang membuat Allah murka apabila seorang manusia, seorang hamba pagi-pagi sudah mengeluh kehidupannya. Ini namanya syikayah. Syikayah itu salah satu orang yang dibenci Allah. Kenapa? Yang tiap pagi bangun pagi dia ngeluh kehidupannya kepada manusia, bukan kepada Allah. Ngeluh sama manusia, belum tentu yang kita keluhin lagi enak pikirannya, kan begitu. Kata yang dikeluhin, emang lo doang, gue juga sama kali, kan begitu. Ini namanya syikayah manusia yang mengeluh kehidupannya, kefakirannya kepada manusia ya.
Hendaklah kita mohon minta perlindungan, ngeluh kepada Allah. Kalau doa kita belum langsung dikabulkan, berarti Allah masih sayang sama kita. Ada doa yang langsung dijabah, ada doa yang ditahan dulu, ditunda oleh Allah. Bukan bim salam bim abrakadabra. Proses Allah uji tuh kadar keimanan dan kesabarannya. Kan 3 ujian tuh macam-macam. Yang pertama ada yang namanya ujian. Ujian itu adalah cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah diuji, itu namanya ujian. Yang namanya diuji pasti bakal naik pangkat. Ya. Yang namanya diuji pasti Allah bakal naik nih derajatnya. Untuk apa Allah berikan ujian? Untuk menambah kadar keimanannya. Jadi kalau bapak ibadahnya rajin, ya, sholatnya rajin, ujian terus ada. Ya. Kalau bicara ekonomi, ya begini-begini aja udah pan begitu. Ujian dari Allah. Oh, Nabi yang dekat dengan Allah aja diuji. Untuk apa Allah kasih ujian? Untuk menambah keimanannya, saudara. Yang kedua namanya azab. Azab itu musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Itu azab. Kita lihat umat Nabi Lut, kita lihat umat Nabi Saleh, kita lihat umat Nabi Nuh. Untuk apa Allah turunkan azab? Sebagai peringatan. Jadi kalau ada orang dekat dengan Allah diuji dengan berbagai macam ujian, terus diuji, itu bukan azab namanya, itu ujian. Tapi azab itu Allah kasih kepada orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Itu azab baru. Yang ketiga namanya istidraj. Apa itu istidraj? Allah kasih kelonggaran hidup di dunianya tuh, saudara. Dikasih tuh, sholat kagak, puasa kagak, rezeki lancar aja dia. Badan sehat mulu, dah kagak sakit-sakit. Dia punya bisnis gol mulu. Kadang-kadang kita ngomong, ya Allah, ngapa hidup gini amat ya? Perasaan saya mah sholat rajin, doa rajin, puasa rajin, ngapa rezeki begini mulu. Tangga kita mau sholat kagak, apa kagak, ngapa lancar mulu rezekinya. Tuh, hati-hati tuh. Ya. Istidraj. Allah kasih kelonggaran kehidupan dunianya tuh. Dikasih, dia minta apa dikasih sama Allah tuh, istidraj tuh. Tapi ingat saudara, orang yang istidraj itu Allah ulur terus. Dia minta dikasih, dia minta dikasih, diulur sama Allah. Kebanyakan orang yang istidraj ini enggak sadar. Kebanyakan orang yang istidraj ini makin lama kesombongannya makin ada. Kalau orang itu makin lama kufur, maka satu persatu kenikmatannya diambil sama Allah. Berapa banyak kita punya teman dulu kita lihat kaya, usahanya banyak, lancar rezekinya, sekarang kagak punya apa-apa, habis. Yang tadinya kontrakannya banyak, ada 1000 pintu, habis. Kontrakan 1000 pintu pak, coba sebulan gopek berapa duit tuh? Hah? Hitung dah tuh. Nah, kita mah kerjaan cuma ngitung doang emang. Kalau punya kontrakan 1000 pintu, sebulan gak usah 1 juta, gopek aja dah 500.000.
Kali 1000 pintu sebulan tuh berapa duit tuh Pak kita? Udah uncang-uncang kaki aja udah kita. Habis satu persatu, habis Pak. Oh yang tadinya kemana-mana naik kendaraan mewah, nggak punya apa-apa, habis. Satu persatu kenikmatannya diambil oleh Allah tuh istidrak. Kalau kita lihat dulu di orang kaya, kayanya minta ampun, banyak dia punya benda, sekarang habisnya. Itu orang dulunya istidrak. Dia nggak sadar atas kefakirannya, ya. Maka dia nggak sadar terhadap hartanya, dia merasa sombong. Maka orang seperti ini satu persatu kenikmatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terhindar dari yang namanya istidrak, saudara. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan keberkahan kita dalam kehidupan. Rezeki mah yang penting cukup, saudara, dan yang penting cukup dan berkah. Sebabna berkah itu ziyadatul khair, terus bertambah, nggak pernah kurang, nambah aja terusnya. Itu namanya berkah. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Allah berikan keberkahan dalam harta dan rezeki kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil hidayatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah